Public speaking, what is it? Berbicara di depan umum adalah keterampilan yang sangat bagus dan sangat berharga, sangat bermanfaat bagi aspek kehidupan, baik itu personal maupun profesional. Public speaking juga menjadikan kita bahwasanya kita harus mempunyai inspirasi, punya mempengaruhi dan memiliki koneksi dengan para audiens. Saya Razik Diaul Rahman, NIM 24002245. Tema saya kunci komunikasi efektif. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Lutfiani, MPD. Public speaking, di mana seni informasi disampaikan melalui pidato, presentasi, ataupun informasi yang tujuannya agar disampaikan kepada sekelompok orang-orang. Tujuannya bisa bermacam-macam. Mengapa harus public speaking? Ada 5 poin yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, meningkatkan rasa kepedean diri atau rasa kepercayaan diri, yang dimana public speaking ini kita harus berlatih tanpa melihat stake apapun. Bisa saja kita latihan di rumah dengan cermin. Cermin adalah pantulan kita di depan umum, agar kita harus nyaman dan nyaman sekali untuk berkomunikasi di depan umum para audiens tersebut. Semakin kita sering berlatih tentang public speaking, maka semakin percaya diri juga dan semakin nyaman juga kita berbicara di depan umum. Yang kedua ada namanya memperkuat pengaruh, yang dimana memperkuat pengaruh ini meyakinkan kita berbicara yang baik, meyakinkan kita dan mempengaruhi kepada orang lain tentang diri kita yang sedang berbicara di depan umum. Yang ketiga, ada yang namanya memperkuat jaringan, di mana jaringan ini ketika kita melakukan public speaking dan kita melakukan presentasi yang efektif, maka bisa membukakan kolaborasi dan koneksi baru bagi kita sendiri. Yang keempat, ada namanya pengembangan karir. Banyak bahwasanya pengembangan karir ini tidak hanya public speaking saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan bahwasanya komunikasi itu supaya kuat dan efektif. Dan poin yang terakhir dan poin yang kelima adalah bagaimana seorang public speaking itu bisa membangun berpikir yang sangat kritis. Kita tahu bahwasanya public speaking tidak hanya menjanjikan sebuah pidato saja, akan tetapi bagaimana kita menyusun argumen yang sangat logis dan sangat persuasif. Materi yang kedua ada yang namanya persiapan adalah kunci. Persiapan adalah kunci di mana kita harus menyiapkan materi dengan matang. Itu adalah salah satu keberhasilan kita untuk menyampaikan presentasi yang kita sampaikan. Kita harus tahu juga, poin yang pertama ada kenali audiens kita sendiri, yang dimana kita harus tahu siapakah mereka, apakah mereka orang penting, dan kita yang kedua harus tahu juga berapakah umur daripada audiens tersebut. Yang ketiga, yang pertama ada poin yang namanya kenali audiens kita. Kita harus tahu juga siapakah para audiens tersebut, apakah mereka orang penting. Yang kedua, kita harus tahu berapakah umur setiap para audiens tersebut. Yang ketiga, kita harus menilai dan melihat juga siapa sih sebenarnya dan melihat latar belakang juga dari audiens tersebut. Poin yang kedua, ada yang namanya
apa yang diharapkan audiens daripada kita untuk audiens ketika kita menyampaikan presentasi. Pasti audiens sangat berharap yang kita sampaikan itu adalah hal yang berharga dan sangat bermanfaat bagi para audiens tersebut, sehingga pendengar dapat menjangkau semua yang kita sampaikan itu sangat relevan. Sesuaikan materi kepada para audiens tentang apa yang kita sampaikan dan diharapkan oleh para audiens. Yang ketiga, cara terbaik untuk menjangkau para audiens tersebut. Contohnya seperti gaya bahasa. Apakah gaya bahasa kita dinikmati oleh para audiens tersebut? Bagaimana caranya melakukan jangkauan yang terbaik? Kita harus memberikan contoh yang sesuai dengan realita, dan bagaimana juga kita menyampaikan analogi yang sangat relevan. Materi selanjutnya adalah tujuan dari pidato itu tersendiri. Tujuan dari pidato tersebut adalah bagaimana kita bisa memberitahukan sebuah informasi yang sangat penting dan membuka pengetahuan kepada para audiens tersebut. Yang kedua, ada namanya meyakinkan kepada audiens, dan bagaimana kita menyampaikan sebuah motivasi atau tindakan. Poin yang ketiga adalah bersifat menghibur, di mana kita harus membuat semua yang ada dalam audiens tersebut merasa senang dan terlibat. Yang poin keempat, ada yang namanya menginspirasi. Inspirasi ini adalah bagaimana kita membuat motivasi baru atau sebuah hal yang bermanfaat bagi audiens tersebut. Teknik yang ketiga yaitu teknik menyampaikan yang efektif. Kita tahu bahwasanya saat kita menyampaikan sebuah pidato atau presentasi, tidak sama pentingnya dengan apa yang pesan yang kita lontarkan kepada audiens tersebut, baik itu dari suara kita, intonasi kita, ataupun dari penggunaan bahasa tubuh yang kita mainkan, atau penggunaan bahasa tubuh yang kita hadapi saat kita melakukan sebuah presentasi. Kita bisa menentukan para audiens tersebut, apakah audiens itu fokus kepada diri kita atau malah sebaliknya, apakah audiens tersebut jatuh di tengah jalan saat kita menyampaikan sebuah presentasi yang kita bicarakan di depan. Pertama ada suara dan intonasi, di mana suara dan intonasi ini kita harus memainkan suara yang cukup besar agar memperhatikan para semua audiens. Ketika kita berbicara dengan para audiens, kita tidak perlu berteriak. Kita bisa memainkan variasi kita ketika kita berbicara. Tidak perlu lambat juga dan tidak perlu cepat juga untuk kita mengikutinya. Hindari juga hal-hal yang sangat membosankan, seperti intonasi yang membosankan. Intonasi yang sangat membosankan itu harus diperhatikan juga. Ketika menyampaikan sebuah pesan, kita harus memainkan hal-hal yang penting untuk memainkan rasa emosional kita. Yang kedua ada namanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh di sini adalah kuncinya adalah dari mata. Mata bisa membangun sebuah koneksi. Artinya kita harus menyapu audiens dari kiri hingga ke kanan. Hindari hal-hal yang tidak penting agar tidak fokus para audiens itu kepada kita. Akan tetapi juga kita harus membuka secara rileks, terbuka dan santai ketika kita menyampaikan sesuatu. Postur tubuh menentukan kita untuk menunjukkan kepercayaan diri kita. Yang ketiga, ada yang namanya sebuah rasa gugup atau nervous. Semua orang pasti melakukan rasa gugup saat berbicara di depan umum.
kita harus mengendalikannya, tapi juga tidak menghilangkan rasa gugup pada diri kita sendiri. Mulailah dengan menarik napas yang sangat dalam. Mulai dari menarik napas dalam-dalam untuk memulai sesuatu agar kita bisa bayangkan diri kita dalam sesi tersebut. Artinya, fokuskan pikiran pada pesan yang akan disampaikan dan bagikan juga bukan hanya pada ketakutan akan dinilai orang. Kita harus perhatikan juga bukan dari diri kita sendiri, tapi apakah dinilai orang tersebut. Kita tidak takut harus dinilai seseorang pun. Public speaking bukan hanya sekedar kemampuan berbicara di depan orang, akan tetapi bagaimana kita menerima informasi pesan secara jelas untuk menarik dan berkesan dengan tujuan menginformasikan kepada sekelompok orang tertentu. Pada akhirnya, public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan terus dikembangkan. Tidak termasuk dalam bakat, tetapi harus hal yang dipelajari yang sangat dalam. Setiap kesempatan berbicara di depan orang lain adalah suatu makna dan peluang untuk kita belajar dan memperbaiki diri dan membangun sebuah yang bisa kita mempengaruhi seseorang. Dengan niat yang kuat, persiapan yang baik, dengan latihan yang kuat terus-menerus, siapapun yang berbicara di depan umum menjadi efektif dan percaya diri. Itulah statement closing dari saya. Kesimpulannya adalah public speaking bukan hanya sekedar kita berbicara saja, tetapi bagaimana menerima pesan yang jelas dan menginformasikan kepada orang-orang sebuah seni tersebut. Maka dari itu saya sampaikan di sini, public speaking harus secara personal dan profesional. Baik, dengan saya Razik Diaul Rahman, NIM 24002245, menutup materi ini dengan tema kunci komunikasi efektif. Terima kasih.